tidak adil kemahalan. Jadi itu contoh rutinitas lah ya, kayak di pengadilan yang menang, hukum adil, yang kalah, dizolimi, ya gitu. Nah, jadi bab adil itu, nah dalam urusan agama, walaupun ya kan 5 urusan bukan urusan kami sebenarnya, kebijakan luar negeri, agama, kemudian pertahanan, keamanan fiskal. Nah, tapi ibu saya ngasih tahu, kamu tuh kalau nanti dihisab gak ditanya jalan jembatan, yang ditanya apakah rakyatmu dalam kepemimpinanmu ada dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah. Makanya walaupun tidak ada tupoksinya Pak, urusan keagamaan, saya anggarkan, itu poin saya. Tapi berkeadilan, gajah besar piringnya besar, gajah kecil piringnya kecil. Kan adil dalam Islam menempatkan sesuatu dengan takarannya. Jadi kepada yang Kristen difasilitasi, tapi proporsinya ya. Kira-kira gitu kalau ada orang tua. Nah, maka kami banyak program. Satu, kita ada program satu desa satu hafiz Quran. Alhamdulillah, kami punya 6.000 desa, catatan terakhir 3.200 baru sudah punya penghafal Quran. Yang kita kasih anggaran disetujui Pak Haru juga di dalam, kira-kira begitu. Dan kelihatannya tercapai insya Allah di akhir jabatan saya, September 2023, 6.000 desa punya penghafal Quran. Itu contoh warisan yang membuat saya tenang lah ya. Makanya Jabar itu kan visinya juara lahir batin. Jadi anggarannya nggak hanya anggaran untuk lahir, tapi juga untuk batin. Nah ini. Yang kedua, kita ada program satu pesantren satu produk. Ya. Ada 9.000 pesantren. Saya ingin pesantren punya kemandirian. Ini satu pesantren kalau ada waktu main Pak. Selama COVID kaya raya. Kenapa? Karena punya supermarket digital. Jadi ngumpulin produk pertanian di desanya, dijual di supermarket online namanya Alif Mart. Terus Pak Kiai itu bercanda, Pak Gub, saya mah senang COVID, duit lomba. Kiai itu gitu atau karunia. Nah, kira-kira begitu. Yang terbaik saya kirim ke Turki untuk pameran. Ada yang lucu di Turki, dia dapat pesanan Pak hasil pameran, tapi yang dipesannya itu bungkus. Jadi dia jualan produk dibungkus pakai bambu kayak besek gitu. Ternyata di Turki mah eksotis sebenarnya, jadi yang laku bukan isi tapi bungkusnya. Sekarang ekspor bungkus jadinya gitu ya, alhamdulillah jadi duit juga, tapi bukan sih jualan utama. Yang ketiga, ini program yang saya banggakan, sempat terhenti tapi akan saya lanjutkan. Saya waktu jadi wali kota di luar negeri selalu ditanya, Mr. Kamil, dia bilang, kenapa kalau ada dialog Barat dan Islam nggak ada perwakilan Indonesia? Kan Anda penduduk muslimnya terbesar di dunia. Itu kepikiran terus Bu. Ketemu masalahnya, ulama kita kurang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi nggak pernah diajak secara aktif ya, di level yang menengah ya. Maka saya bikin kerjasama Pak, pelatihan bahasa Inggris untuk ulama muda Jawa Barat. 10 apa 5 terbaik saya kirim ke Inggris Pak. Dia dialog dengan wali kota, kiri bawah dialog dengan parlemen Inggris ya, 5 orang ini. Jadi imam sholat Jumat di London, kira-kira begitu. Dan satu kesimpulan yang saya terharu ya, Islam di Jawa Barat dan Indonesia kok bagus dan ramah. Jadi orang Barat pun mengkonsumsi kita kan dari berita yang mereka lihat. Tapi dengan saya mengirimkan duta besar ulama berbahasa Inggris, cair gitu. Makanya saya bilang ke anak-anak muda muslim Jawa Barat, kuasai bahasa Arab buat memahami Quran hadis lebih mudah, kuasai bahasa Inggris untuk menguasai pergaulan dunia gitu. Nah ini akan saya teruskan agar Jawa Barat fikihnya lulus, tapi
berdakwah ke dunia lainnya, khususnya dunia barat kita lakukan. Kemudian kita ada program namanya dakwah digital. Saya punya kakek ulama Jawa Barat, almarhum, kitabnya ada 30 kitab kuningnya. Penyair pula, karena ulama zaman dulu tuh multi talent. Kakek saya itu panglima Hizbullah juga, di penjara Belanda 2 kali. Ya. Uwa saya syahid di ujung Berung lawan Belanda. Punya puisi namanya Nadom, jadi 4 baris pantun, tema tauhid, tema keluarga, tema apa. Tapi udah robek-robek. Nah, makanya dengan dakwah digital, poin saya, semua warisan keulamaan itu kita bikin versi digital, YouTube-nya apanya, kira-kira begitu. Kemudian kita ada kredit mesra, Pak. Itu saya punya bank, kredit mesra itu tanpa bunga, tanpa agunan, asal mau ke masjid, itu aja. Jadi yang merekom siapa dapat kredit itu adalah DKM. Maka kalau Anda ada orang miskin dekat masjid, suruh jadi jamaah dulu. Kalau terlihat rajin sholat, rajin wudhu dan apa, maka rekom DKM kami luluskan. Ya. Terus saya suka job, kalau minjem 1 juta, suruh ngaji dulu 1 juz. Kalau minjemnya 30 juta, hatam dulu 30 juz. Ya. Nah ini sudah berjalan dengan, nah yang gini-gini mah jarang viral, Pak. Ya. Tapi saya ceritakan lah. Nasihat ibu saya tadi saya terjemahkan jadi program, kira-kira begitu. Kemudian ada subuh berjamaah tapi terhenti karena COVID. Saya ingin lanjutkan lagi keliling ke daerah-daerah. Kenapa saya sedang subuh berjamaah? Baterainya masih 100%, Pak. Nggak ada yang ngantuk kalau saya cerita di subuh itu. Beda kalau pada isya, kalau gitu. Dan saya dapat semangat dari sebuah cerita di Turki, dari ulama Palestina, Pak Harun, dalam bahasa Arab tapi ada terjemahnya, ada di YouTube. Bahasanya begini: musuh Islam itu tidak takut sama Islam kecuali datang sebuah situasi, yaitu jika sholat subuhnya seramai sholat Jumatnya. Gitu. Jadi kalau sholat subuh berjamaah masih sebaris 2 baris, itu juga lansia-lansia, musuh Islam nggak akan takut. Kira-kira gitu. Nah disitulah nasihat itu saya terjemahkan begini. Ya, mudah-mudahan pasca COVID bisa saya girohkan lagi semangatnya gitu. Nah itu Pak, pembelaan kami Gubernur Jawa Barat terhadap jati diri saya pemimpin Muslim. Saya turunkan dalam kebijakan-kebijakan yang kalau saya tidak ada, mudah-mudahan programnya mah lanjut. Ulama-ulama Jawa Barat keliling dunia kan begitu, datang ke desa penghafal Quran semua, umarohnya rajin subuh berjamaah, masjidnya penuh, orang miskinnya dikasih fasilitas bantuan ekonomi dengan mudah, dunia digital tersentuh. Itulah Jabar juara lahir batin, kalau bahasa Islamnya sebenarnya berkemajuan dan Islami kira-kira. Tapi semua ini tadi dengan bab adil, saya fasilitasi juga agama-agama lain sebagai keberpihakan kami. Saya kira itu mungkin Pak Ustadz, biar paham hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di permukaan tapi menjadi semangat saya dalam memimpin